Presiden Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan uranium milik Iran jika tak segera diserahkan. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran menolak mengirimkan uranium ke luar negeri karena akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel. Salah satu syarat utama dari AS menuntut Iran agar seluruh stok uranium diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Presiden Amerika Serikat bahkan menegaskan bahwa pasokan uranium diperkaya tinggi milik Iran akan segera diserahkan kepada AS atau dihancurkan. Disampaikan Donald Trump dalam Social Truth pada Senin waktu setempat, uranium yang diperkaya atau debu nuklir akan segera diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dibawa pulang dan dihancurkan. Presiden AS juga menambahkan uranium itu bisa dihancurkan di tempat atau di lokasi lainnya yang dapat diterima. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak mengirimkan uranium ke luar negeri karena akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel di masa depan. Mojtaba Khamenei menginstruksikan uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Kepemilikan uranium yang diperkaya oleh Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi poin pembahasan yang alot dalam perundingan antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari sebelumnya, reka diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyebut baik kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang mendesak kedua pihak untuk mengakhiri perang. 实现停火，探索通过谈判解决问题，受到地区国家和国际社会的欢迎。中方始终认为，对话谈判才是正道，武力解决没有出路。对话的大门既然打开，就不应当再次关上，应当稳住局势的缓和势头，坚持政治解决的大方向，通过对话协商达成兼顾各方关切的解决方案。 尽快重开航道，回应国际社会的呼声，共同维护全球产供链的稳定畅通，尽快达成全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平稳定。 Sejak awal konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran, jalan negosiasi diwarnai tarik ulur, berulang kali diwarnai jalan buntu dan saling ancam. Tak hanya saling ancam dan saling serang, Amerika dan Iran bahkan saling blokade perairan. Sejak konflik Timur Tengah berkecamuk di akhir Februari, gencatan senjata tanpa batas juga kerap diwarnai saling serang.
Berulang kali saling kirim proposal, negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Berulang kali pula kedua negara saling lempar ancaman. Bahkan pasca Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Amerika pun membalas blokade Iran dengan blokade perairan Oman. Strategi Amerika Serikat yang tarik ulur dan hanya lempar ancaman dinilai pelin-pelan oleh Iran. Amerika berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran habis-habisan, namun berakhir Amerika umumkan membatalkan serangan ke Iran. Sejumlah isu menjadi faktor kebuntuan negosiasi, terlebih Iran tetap bersikukuh agar Amerika Serikat membayarkan ganti rugi kerusakan perang, menghapus sanksi minyak Iran, hingga pelepasan aset Iran yang diblokir. Hingga pada akhir pekan, Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengumumkan kemajuan signifikan atas negosiasi dengan Iran. Nota kesepahaman versi terbaru hampir selesai akan mengakhiri konflik sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut Teheran dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman melalui Pakistan sebagai mediator resmi dan negara-negara regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه. ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. Trump juga mengaku telah berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Timur Tengah mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran agar perdamaian segera tercapai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump minta delegasinya tidak terburu-buru dalam negosiasi penghentian perang dengan Iran. Saat ini perundingan menuju babak akhir menghentikan perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Isi kesepakatan ini diproyeksikan akan membuat Iran menyerahkan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut jalanan negosiasi kini berlangsung dengan tertib dan konstruktif. Ia juga menyebut hubungan dengan Iran menjadi jauh lebih profesional dan produktif. Kerangka kesepakatan yang sudah hampir disepakati ini akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan melepaskan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Mekanisme ini akan ditetapkan lewat pembicaraan Amerika Serikat dan Iran selama 60 hari ke depan. Selain itu, pembukaan kembali Selat Hormuz juga termuat dalam kesepakatan tersebut. Salah satu klausul kesepakatan diproyeksikan akan mengatur pembersihan ranjau dan dibukanya Selat Hormuz untuk navigasi bisnis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut proposal perdamaian yang kini ada di meja perundingan telah cukup solid. Rubio menggambarkan negosiasi yang telah berlangsung sangat nyata, signifikan, dan berjangka waktu terkait masalah nuklir. But I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. And so I do think there's some good news on that front, but not final news on that front. But perhaps a little bit later today we'll have more to say. But you know, some progress has been made. I don't want to downplay that.
But I also want to caveat it by saying we still have some work to do. We'll see. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian melempar sinyal diplomasi yang kuat ke panggung internasional. Iran menyatakan kesiapannya meyakinkan komunitas global mereka sama sekali tidak berniat mengembangkan senjata nuklir ataupun menjadi dalang di balik ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Penegasan ini disampaikan Pezeshkian sebagai respon atas bergulirnya draft kesepakatan damai yang digagas bersama Amerika Serikat. به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره. ما و کسانی که در مذاکرات دارن شرکت میکنن به هیچ وجه از اون عزت و سربلندی کشور در قبال اون کوتاه نخواهند اومد. Meski membuka pintu damai lebar-lebar, Pezeshkian memberikan catatan keras. Ia memperingatkan keramahan diplomasi Iran ada batasnya. Para negosiator utusan Iran tidak akan pernah sudi berkompromi jika menyangkut kehormatan dan martabat bangsa. Pezeshkian justru menunjuk Israel sebagai aktor utama yang memicu bara api di Timur Tengah. Menurutnya, visi ekspansif bertajuk Israel Raya yang diadopsi Israel merupakan akar masalah dari hancurnya stabilitas keamanan regional selama ini.